Ya, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi Suaranya agak wabarakatuh. keras ya. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Ya, sehat juga? Alhamdulillah luar Sehat. biasa. Alhamdulillah. Ya, Bapak Ibu, untuk pembelajaran di sore hari ini, ya, kita ini memasuki hari kedua. Jadi kemarin kita sudah ada sinkronus terkait dengan orientasi program, ya. Kemudian membuat jadwal dan sebagainya, sehingga kemarin sudah ada kesepakatan terkait dengan jadwal, siapa hari ini yang membaca doa dan siapa yang speaker gitu ya. Nah, ini kalau dilihat di jadwal, nah, kira-kira siapa ya kemarin hasil kesepakatannya? Pak Ari kalau nggak salah untuk memimpin doa, ya. Kan Pak Ari untuk memimpin doa. Baik, mohon izin, mohon perhatian pada Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita melanjutkan materi pada sesi sore ini, mari kita sejenak menundukkan kepala sambil memanjatkan doa agar Allah memudahkan dalam proses belajar kita, dan tentu saja apa yang kita lakukan ini dicatat sebagai amal ibadah kita yang akan membawa kita ke surganya nanti. Berdoa dimulai. Selesai. Iya, terima kasih Pak Ari atas memimpin doanya. Sama-sama, Pak. Oke. Kemudian apa ini waktunya sore hari ini ngantuk-ngantuk gini? Mungkin ada ice breaking dari Bu Rita? Kira-kira apa Pak Bu sebelum kita mulai? Iya Pak, ice breaking olahraga aja ya Pak ya. Oh ya, boleh. Silakan. Biar peregangan Pak, peregangan. Peregangan. Sambil duduk apa berdiri? Ya duduk. Duduk aja. Nanti Sambil ini duduk aja ini. Pak, tangan aja. Sepuh kalau diri Bang ya. Ya, Ya. oke, silakan Bu Rita. Baik, kita angkat tangan yang sebelah kiri, Tinggi Pak. taruh di samping, yang kanan menekan, ditekan, kepala menghadap ke kiri. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian tangan sebelah kanan diangkat, gantian ya Pak, Bu. Kemudian tangan sebelah kiri ditekan, kepala menghadap ke kanan. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, terima kasih. Begitu Pak Noni. Dilanjutkan. Ya, baik. Lumayan. Ya, terima kasih Bu Rita. Ya, udah melakukan memimpin peregangan ini. Dari tadi kita sudah pegal-pegal, alhamdulillah ya. Baik Bapak Ibu, ya untuk materi sinkronus hari ini, sore hari ini kita akan mereview kembali ya, karena mungkin Bapak Ibu kemarin dari aktivitas asinkronus sudah mempelajari terkait dengan pengenalan apa itu LMS ya Bapak Ibu. Nah, mungkin untuk sore hari ini kita akan sama-sama mendiskusikan kira-kira sejauh mana pemahaman Bapak Ibu terkait dengan penggunaan LMS ini. Ya, mungkin sebelum kita mulai ya, Bapak Ibu kan saya yakin sudah sering mengikuti diklat ya, atau misalnya pelatihan yang modanya adalah daring. Nah, tentu saja pada waktu Bapak Ibu mengikuti pelatihan moda daring, ya mungkin banyak sekali sistem ataupun moda yang digunakan ya, mungkin ada yang dari Moodle, kemudian mungkin aplikasi-aplikasi lain ya. Tetapi yang jelas bahwa semua sistem tadi kalau kita gunakan untuk jarak jauh ya, atau misalnya tidak tatap muka langsung, itu biasanya disebut LMS ya. Nah, mungkin ada pengalaman kira-kira Bapak Ibu mengikuti diklat daring yang sebelumnya, Bapak Ibu. Kira-kira dalam penggunaan LMS ini seperti apa ya? Ada? Saya Pak, dulu. Ya, Busnu silakan. Oh, saya Pak, saya kok kalau di dalam penggunaan fitur-fitur pas ajar daring itu masih banyak yang belum bisa. Kadang-kadang keliru ngeklik, kemudian tombol-tombol itu sebenarnya harus diklik secara berurut,
kita lompat-lompat, kemudian maknanya itu belum paham gitu. Sebagian besar itu Pak. Ya, oke. Mungkin yang lainnya ada pengalaman? Saya Pak ya. Ya, Rita silakan. Saya sudah 2 kali ikut diklat daring atau online Pak. Kebetulan dari BBB PMPV kan pernah mengadakan diklat online tahun kemarin. Nah, sama Pak seperti ini, pakai Moodle kalau nggak salah ini ya Pak. Iya, iya Bu. Dan kemudian kalau ada tugas yang harus dikerjakan itu ya otomatis tercontreng gitu. Jadi ini pengalaman saya yang ketiga Pak. Selama ini berarti belum ada kesulitan yang saya hadapi. Jadi sampai saat ini masih lancar-lancar saja Pak. Gitu Pak. Oh iya, ya bagus sekali Bu Rita ya. Berarti di dalam pelatihan kali ini saya kira tidak ada kesulitan ya terkait dengan penggunaan LMS ini. Baik Bapak Ibu ya, tadi Bapak Ibu mungkin yang lain juga sudah pengalaman. Nah, terkait dengan review materi terkait dengan pengenalan yang kemarin. Nah, kira-kira apa sih itu LMS? Mungkin Pak Wahyu atau Pak Ari? Ya Pak, terima kasih Pak Noni. Saya coba menjawab. LMS adalah suatu sistem di jaringan internet untuk pembelajaran Pak. Jadi semua sistem pembelajaran dimasukkan dalam LMS itu Pak. Dalam sekarang Moodle Pak ya? Iya. Oke. Ya mungkin itu aja Pak. Ya, jadi LMS itu adalah Learning Management System ya. Jadi kaitannya dengan materi-materi pembelajaran yang disusun dalam suatu sistem ya memang istilahnya diaplikasikan secara online ya. Begitu Bapak Ibu ya. Baik, mungkin saya akan meng-share ya satu materi yang terkait dengan pengenalan Bapak Ibu ya. Saya tanya Pak Noni. Oh, silakan Pak Ari. Makasih Pak Noni. Jadi sebelumnya ingin saya apresiasi nih Pak. Jadi LMS yang digunakan ini sudah sangat baik Pak ya, dari pengalaman apa yang sudah pernah saya pribadi ikuti dan alami dalam proses pelatihan daring Pak. Namun untuk kali ini ada hal yang sangat-sangat signifikan gitu ya, moderat, bahwa kegiatan ini dibagi dua, sinkronus dan asinkronus. Nah, tentunya moderatnya di mana ini yang saya rasakan itu. Jadi ada proses yang sebenarnya asinkronus itu adalah penempatannya itu dia walaupun di kegiatan sore hari gitu ya sampai malam gitu. Tetapi sebenarnya itu adalah sebuah proses peserta itu diminta untuk menggali atau mengeksplorasi materi terlebih dahulu sebelum keesokan harinya pada kegiatan sinkronus untuk dielaborasi bersama dengan peserta lain dan tentunya fasilitator Pak Noni di sini. Pertanyaan yang ingin saya ajukan Pak sebenarnya, dasarnya ini apa Pak? Atau pertimbangan proses belajarnya itu seperti itu bagaimana Pak? Terima kasih. Ya, baik Pak Ari, terima kasih pertanyaan yang bagus. Mungkin sebelum saya menjawab, ada yang bantu menjawab? Ya. Saya Pak. Ya, silakan Bu Rita. Ya, ini kan pembelajarannya andragogi ya Pak, pembelajaran orang dewasa. Jadi sebelum fasilitator memberikan memaparkan materi, seandainya tentang materi A, peserta pelatihan membaca dulu, mempelajari dulu apa sih yang ada di materi A. Kemudian kalau sudah dipahami atau kurang dipahami, kurang mengerti, pada keesokan harinya materi A itu bisa ditanyakan pada fasilitator. Jadi lebih nanti ada interaksi antara fasilitator dengan peserta. Kayaknya seperti itu Pak, kalau menurut pendapat saya. Iya, baik. Terima kasih Bu Rita. Ya, Pak Ari. Jadi tadi yang ditanyakan adalah kenapa sih ada asinkronus dan sinkronus yang memang mungkin secara moderat ya. Tapi yang ditanyakan itu dasarnya kenapa ya.
Nah, seperti kita ketahui bahwa di kurikulum sebelumnya pun ya, mungkin dulu ada kurikulum di kurikulum K13 ya, itu bahwa paradigma terkait dengan pembelajaran itu sudah kaitannya dengan berfokus kepada siswa ya, artinya sebagai student center bukan teacher center. Apalagi di kurikulum sekarang, artinya yang paradigma pembelajaran baru ini ya, walaupun kurikulum ini bukan yang baru ya katanya, tetapi kita sebut bahwa ini adalah paradigma pembelajaran yang baru. Itu juga ya terkait dengan pendekatan atau tadi metode ya, terkait model pembelajaran itu diterapkan adalah yang lebih banyak aktivitas itu adalah peserta didik atau siswa ya. Nah, sehingga walaupun modanya itu adalah daring sekalipun ya, itu juga itu diterapkan, diimplementasikan ya, bagaimana peserta itu lebih aktif ya dibandingkan dengan fasilitatornya ya. Nah, sehingga di LMS itu disetting sedemikian rupa sehingga sebelum Bapak Ibu akan berdiskusi dengan fasilitator, Bapak Ibu sebagai peserta didik diharapkan bisa membaca terlebih dahulu ya. Kalau misalnya dulu zaman K13 itu adalah mengamati ya, kalau 5M-nya itu ya. Nah, sehingga setelah ada pemahaman ya, baru nanti pun di dalam LMS itu ada namanya kolaborasi. Kolaborasi itu adalah terkait dengan diskusi antar peserta didik ya. Nah, kalau misalnya sudah dibagi kelompok itu adalah masing-masing kelompoknya. Nah, sehingga pada waktu besoknya terkait dengan acara sinkronusnya baru ada konfirmasi atau misalnya ada penguatan-penguatan dari fasilitator. Yang mana kalau peserta didiknya memang sudah memahami betul, paham, nah berarti kan kita tinggal menyimpulkan ya. Tetapi kalaupun di situ ada berbagai kendala atau pertanyaan-pertanyaan, tentu saja juga kewajiban fasilitator untuk menguatkan ya atau meluruskan hal-hal pemahaman yang kurang mungkin sesuai. Begitu Pak Ari mungkin Pak ya. Baik, terima kasih Pak Noni dan Bu Rita, tadi jawabannya sudah membuka wawasan kami. Terima kasih. Ya, oke, mungkin saya sedikit share dulu ya materi terkait dengan pengenalan ini Bapak Ibu. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah Pak, sudah jelas. Sudah Pak. Kelihatan. Ya? Sudah. Sudah kelihatan ya? Kelihatan. Sudah, Pak. Ya. Ya. Jadi sekarang Bapak Ibu akan mengenalkan terkait dengan platform belajar Learning Management System atau LMS tadi ya. Nah, untuk agenda sesi ini ternyata ya kita akan ada 3 ini. Pertama adalah lingkungan belajar LMS. Kemudian yang kedua itu adalah aktivitas asinkronus di LMS. Kemudian aktivitas sinkronus di LMS ya. Nah, tadi betul ya apa yang dikatakan Pak Wahyu, kemudian mungkin Pak Ari tadi bahwa LMS itu apa ya? Jadi adalah sistem manajemen pembelajaran ya, yang lingkungannya itu belajar secara online ya. Nah, biasanya digunakan di dalam pembelajaran jarak jauh. Nah, tetapi dari LMS tadi ya sebenarnya kita sebagai peserta ya harus mengenal ya kaitannya dengan fitur-fitur yang ada di LMS tadi. Nah, biasanya yang banyak digunakan itu menggunakan Moodle Bapak Ibu. Ya mungkin ada aplikasi-aplikasi yang lain. Tetapi di dalam pelatihan ini kayaknya menggunakan Moodle Bapak Ibu. Nah, kemudian ya Bapak Ibu di dalam nanti kita mendiskusikan ya terkait dengan pengenalan LMS ini ya. Bapak Ibu nanti diminta untuk membuka masing-masing LMS-nya ya,
yang kemarin mungkin juga Bapak Ibu sudah dipelajari di aktivitas asinkronus tadi. Nah, kalau nanti Bapak Ibu ya salah satu mungkin ada yang bisa sharing mewakilkan ya. Kemudian kira-kira di situ itu ada apa saja ya. Tapi kemarin kita sudah atau berdiskusi atau kami menjelaskan bahwa di dalam struktur LMS ini kita akan mengacu kepada yang namanya sekarang kan zamannya merdeka gitu ya. Tetapi di dalam struktur tadi R-nya kita tambah jadi merdeka ya. Mungkin masih ingat M-nya itu apa Bapak Ibu? Mulai Mulai dari dari diri sendiri. Ya, kemudian E-nya apa? Mulai dari diri. Elaborasi. Elaborasi. R Elaborasi, Pak. Elaborasi. R pertama apa R? R. refleksi, Refleksi. Refleksi. Kemudian R yang kedua ruang kolaborasi, ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi. D-nya apa D? demonstrasi, Demonstrasi. Kemudian A Aksi. Pak, K ya K-nya Aksi nyata. kontekstual, kontekstual. Ya, aksi nyata. Kemudian A-nya adalah asinkronus. Tapi nyata. mungkin Bapak Ibu ya di setiap window atau misalnya setiap halaman di LMS tidak semua yang merdeka itu ada ya. Tetapi aspek-aspek tadi dari merdeka itu ya mulai dari diri ya, sampai kolaborasi itu pasti ada. Tetapi yang aktualisasi kemudian yang kaitannya dengan kontekstual itu belum tentu ada. Nah, baik mungkin ada yang sebagai mewakili kita semua yang bisa membuka LMS dan mempraktekkan kira-kira di dalamnya itu apa aja sih gitu ya. Siapa yang bisa? Bapak Ibu? Oke, saya stop dulu. Siapa yang akan membuka LMS? Bu Wisnu? Sudah siap membuka Wahyu LMS? kali ya, Pak Wahyu aja. mau share, Share terkait dengan LMS-nya. Tadi Bapak Ibu kan sudah sama-sama membuka LMS ya. Nah, mungkin di hari pertama kita lihat itu hari kedua ada apa saja ya. mana? Nggak kelihatan belum Pak? Apa yang kelihatan di situ? Ya, sudah. Sudah. Oke. Di sini di hari pertama di sini ada kebijakan program, ada orientasi program. Masuk. Di sini ada orientasi pelatihan, Pak. Iya. Di sini tapi ada gambar apa nih, Pak? Ada gambar kamera apa ya? Gambar kamera. Nah, berarti kalau Maksudnya gambar apa nih, kamera Pak? itu artinya itu adalah untuk aktivitas sinkronus ya Bapak Ibu. Oh, Pak, sinkronus Ya, ya. artinya Lalu yang ke ini fasilitator dengan peserta didik itu akan bertemu di sinkronus tadi ya. Oke, Pak Wahyu silakan, ada ada yang lain lagi? Ya, 1 titik sampai refleksi terbimbing, Pak ya. Ya. Terus ada simulasi. Nah, mungkin itu Pak Noni. Ya. Ya, jadi Bapak Ibu, tadi kalau misalnya dilihat ya, ternyata di situ ada ikon-ikon ya, atau misalnya yang menjadikan fitur itu diwakilkan oleh ikon-ikon tadi ya, atau ikon-ikon, gambar-gambar kecil. Tadi yang dikatakan Pak Wahyu itu ternyata gambar apa? Kamera ya, walaupun bukan kamera beneran, tapi seperti kamera itu menunjukkan bahwa itu adalah aktivitas pembelajaran yang sinkronus ya Bapak Ibu ya. Nah, mungkin kira-kira Bapak Ibu ada yang ditanyakan dari fitur-fitur dari RMS tadi? Saya Pak. Iya, ya. Kok double gimana ini? Apa Terus kok gambarnya double, Bu? Gimana caranya? Silakan, ada yang Ini Pak ditanyakan? Noni. Kalau kita sudah mengerjakan di fitur itu dibuka, kenapa belum centang Pak?
Tadi Bu Wisnu bertanya ya. Jadi kalau kita sudah membuka mungkin halaman per halaman, ternyata pada waktu kita sudah selesai itu belum tercentang ya. Nah, itu ada dua kemungkinan ya. Tetapi lebih banyak kemungkinannya bahwa Bu Wisnu pada waktu menjelajahi ya istilahnya LMS tadi, kemudian membuka materi-materi itu ada yang terlewatkan ya, mungkin salah satu atau salah dua ya. Tetapi ada juga bahwa yang disetting itu secara manual. Jadi kalau kita sudah selesai itu bisa diklik sendiri ya. Tetapi bedanya kalau yang di kotak, yang kotaknya garisnya tidak terputus-putus, itu biasanya bisa diklik sendiri. Tetapi kalau yang terputus-putus, itu disetting secara otomatis. Jadi kalau Bu Wisnu itu tadi ada yang kelewat, tapi seolah-olah sudah merasa selesai, tapi belum tercentang, itu kemungkinan ada yang kelewat salah satunya ya. Mungkin pada waktu mengupload tugas kah, atau misalnya ada halaman-halaman yang memang harus memberikan komentar. Mungkin seperti itu Bu Wisnu. Ya. Terima kasih Pak. Ya, baik. Sekarang juga saya akan meng-share kembali terkait dengan ikon-ikon ya, Bapak Ibu. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Nah, jadi ada icon-icon. Sudah kelihatan Bapak Ibu? Sudah. Ya. Sudah. Nah, ini untuk pengenalan LMS ini secara umum biasanya memang ada icon. Nah, tadi yang ditanyakan Pak Wasyu itu ada gambar kamera ya. Nah, ini istilahnya Google Meet. Nah, biasanya memang itu adalah fasilitas untuk sinkronus. Jadi ada pertemuan yang virtual. Nah, kemudian kalau icon yang lain itu biasanya ada gambar forum seperti itu ya. Kemudian ada gambar yang seperti diagram ya. Itu biasanya berisi konten-konten dari pembelajaran atau lesson ya. Kemudian ada folder ya. Mungkin juga Bapak Ibu kalau misalnya ada bahan bacaan, nah biasanya itu berbentuk folder ya, ataupun berbentuk yang seperti kaitannya dengan kertas ya, seperti itu. Ada juga misalnya kuis ya. Kuis ada kertas, kemudian ada tanda checklistnya. Nah, mungkin itu Bapak Ibu ya. Jadi untuk pembelajaran hari ini saya kira ya mungkin karena waktunya sudah cukup ya. Jadi Bapak Ibu terkait dengan pengenalan LMS tadi, saya kira Bapak Ibu sudah mengenal semua apa itu LMS ya, tahu ya. Kemudian satu lagi saya share ya Bapak Ibu, mohon maaf ini tadi kelewat. Terkait dengan model pembelajaran ya Bapak Ibu, sudah kelihatan atau belum? Belum ya? Belum. Oke. Saya share dulu. Nah, mungkin selain pengenalan LMS, sebenarnya bagaimana sih kaitannya dengan proses pembelajaran di kurikulum kita ini ya, di dalam diklat kita ini. Ya, jadi terkait dengan model dan prinsip pembelajarannya Bapak Ibu ya, itu ya kita menggunakan tentu saja prinsip dari pembelajaran orang dewasa gitu ya. Jadi di situ ada aktivitas diskusi tadi yang di kolaborasi tadi. Nah, sehingga fasilitator hanya menguatkan saja ya. Kemudian Bapak Ibu ya, kalau misalnya kita lihat di pola pembelajarannya ya, memang di situ sudah dicantumkan ada hari pembelajaran ke-1, ke-2, ke-3 sampai ke-10 ya. Ini totalnya 10 hari Bapak Ibu ya. Jadi tadi udah Pak Wahyu buka yang hari pertama. Nah, kalau misalnya di LMS-nya itu masih belum berupa warnanya biru Bapak Ibu, berarti itu Bapak Ibu belum bisa buka ya terkait dengan aktivitas pembelajaran. Tapi kalau sudah biru ya, contohnya ini nomor 1,
itu Bapak Ibu sudah bisa membuka ya. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, biasanya kalau untuk materi besok itu sudah terbuka sejak malam hari Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu sudah bisa belajar pada waktu malam harinya ya. Kemudian memang tadi dikatakan Pak Wahyu ada gambar di bawahnya itu adalah aktivitas yang sinkronus ya. Kemudian yang bawahnya lagi itu ada aktivitas sebenarnya asinkronus yang memang Bapak Ibu pelajari sebelum ya ada pertemuan seperti ini ya Bapak Ibu ya. Jadi ada dua model tadi, ada sinkronus dan asinkronus. Seperti yang ditanyakan Pak Ari di awal, nah, kalau yang sinkronus itu adalah tatap muka secara virtual menggunakan Google Meet kalau di pelatihan ini. Tetapi yang asinkronusnya Bapak Ibu mengeksplorasi ya konsep-konsep dari materi atau topik-topik yang akan diajarkan. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Mungkin kita cukupkan sampai sekarang saat ini ya karena waktu sudah tidak memungkinkan. Baik, untuk mungkin refleksi ya, kira-kira Bu Wisnu sudah mengerti tadi apa itu LMS? Ya, Pak. Ya. Coba LMS itu apa, Bu Wisnu? LMS Learning Management System. Pembelajaran yang ada di jarak jauh untuk internet jarak jauh, Pak. Jarak jauh, Pak. Oke. Kemudian perharinya kita itu ada aktivitas apa aja? Sinkronus dan asinkronus. Sinkronus dan asinkronus ya. Kalau sinkronus seperti sekarang ini. Nah, baik Bapak Ibu ya. Untuk materi besok ya, Bapak Ibu mulai sekarang mungkin malam ini juga buka kegiatan dari asinkronus. Kemudian besok pagi kita akan kembali terkait dengan pembelajaran sinkronus dengan materi kaitannya dengan tujuan pembelajaran atau capaian pembelajaran dari kurikulum. Baik, mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu sekalian. Mohon maaf atas kekurangannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.